Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 Manajemen Pendidikan dari kelas PIA Angkatan 2023 yang beranggotakan saya, Andini Safitri dengan NIM 2330101021. Dan saya, Aisyah Putri Utami dengan NIM 2330101010. Dan saya, Ayub Sulaiman dengan NIM 2330101031. Pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan penjelasan mengenai materi konsep manajemen umum dan manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. Penjelasan yang pertama adalah pengertian manajemen umum dan manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen umum. Manajemen umum secara bahasa atau dalam bahasa Latin terdiri atas dua kata, yaitu menos dan egal. Menos berarti tangan dan egal melakukan. Sedangkan dalam bahasa Arab, manajemen yaitu al-tadbir atau pengaturan yang berasal dari kata dabbara, mengatur. Hal ini terdapat dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen ini adalah sebuah pemeliharaan, pengelolaan, pelayanan atau serving, dan pengorganisasian, maupun tata kelola. Selanjutnya, pengertian manajemen secara istilah. Manajemen secara istilah adalah ilmu dan seni yang mengarahkan proses secara efektif dengan menggunakan sumber daya manusia dan dibantu sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dapat kita pahami bahwa manajemen ini adalah suatu pengaturan, pengelolaan, dan pengorganisasian dalam suatu organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya dan dibantu sumber daya lain dalam organisasi tersebut yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen itu sendiri mempunyai karakteristik diantaranya yaitu adanya sekumpulan orang, adanya kolaborasi antar karyawan atau anggota organisasi, adanya pembagian kerja, dan adanya aktivitas kerja yang konsisten atau yang berlaku secara konsisten. Yang kelima yaitu tujuan dari pembagian kerja atau keempat hal tadi, itulah yang disebut dengan 5 karakteristik dari manajemen. Poin yang selanjutnya adalah pengertian manajemen pendidikan, yaitu seni dan ilmu yang mengendalikan atau mengelola sumber daya pendidikan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kecerdasan spiritual, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna untuk dirinya sendiri. Dapat pula kita pahami bahwa manajemen pendidikan itu adalah upaya kolaboratif dari 2 orang atau lebih atau penggunaan sumber daya dalam mengelola pendidikan secara efektif maupun efisien, baik itu individunya maupun materinya, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pentingnya manajemen umum dan manajemen pendidikan. Pertama, pentingnya manajemen umum. Manajemen berperan sebagai alat untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan merencanakan atau faktor alam, modal, dan energi, di mana manajemen berperan sebagai fitur perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan yang secara efektif, efisien, dan kompetitif. Yang kedua, manajemen merupakan sistem kerja yang rasional dalam pelaksanaan atau untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, manajemen merupakan prinsip kerja yang universal. Dan yang keempat, manajemen adalah keterampilan atau suatu keahlian manusia yang peduli terhadap suatu aktivitas sehingga dapat beradaptasi dan merespon terhadap peluang yang terjadi. Dan yang terakhir adalah manajemen merupakan suatu profesi yang dapat mengendalikan dengan baik suatu perusahaan atau organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan serta manfaat dari manajemen umum dan manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen umum bertujuan untuk menciptakan susunan kerja atau suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Selanjutnya, terwujudnya keaktifan untuk mengembangkan potensi diri, baik secara spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, bangsa, dan negara.
Dan yang ketiga adalah mencapai tujuan dalam organisasi lebih efektif. Kemudian, manfaat dari manajemen umum adalah membantu merancang strategi pendekatan yang sistematif, efektif, dan lebih rasional. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam menyajikan kerangka kerja. Yang keempat, pengalokasian sumber daya yang efektif. Dan yang terakhir adalah mendorong tumbuhnya sikap profesional dari setiap anggota organisasi. 2. Pentingnya manajemen pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Pendidikan sendiri dapat berbentuk formal ataupun informal. Pendidikan dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pentingnya manajemen dalam kurikulum, yaitu sebagai pematangan diri, yang termasuk pematangan diri yang pertama. Pendidikan bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar terbebas dari kebodohan. Yang kedua, pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transfer pengetahuan. Yang ketiga, perkuat keyakinan Anda akan kebenaran yang kredibel melalui pemahaman ilmiah. Yang keempat, agama. Dari semua ajaran agama mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk mencari ilmu pengetahuan agar dapat menghilangkan kebodohan. 2. Pentingnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Pendidikan sendiri dapat berbentuk formal ataupun informal. Pendidikan dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pentingnya manajemen dalam kurikulum yaitu sebagai pematangan diri. Pematangan diri dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Yang termasuk pematangan diri, yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses memberikan pengetahuan kepada peserta didik agar dapat terbebas dari kebodohan. 2. Pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transfer pengetahuan. Yang ketiga, perkuat keyakinan Anda akan kebenaran yang kredibel melalui pemahaman ilmiah. Yang keempat, agama. Semua ajaran agama mengharuskan kita untuk mencari ilmu pengetahuan agar dapat menghilangkan kebodohan. 2. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, gembira, bermakna, dan berbobot. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga pendidikan. Yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, menyediakan staf pendidikan dengan teori proses dan tugas manajemen pendidikan. Yang terakhir, mengatasi masalah kualitas pendidikan, karena 80% masalah kualitas pendidikan disebabkan oleh manajemen. 4. Filsafat dan asas-asas dalam manajemen. Adapun filsafat dalam manajemen yaitunya dasar atau induk dalam semua ilmu pengetahuan. Adapun makna unsur dalam filsafat ada 4. Yang pertama, secara logika, yaitunya berpikir rasional atau aturan berpikir. Dan yang kedua, etetika, yaitunya keindahan, reaksi atau kepekaan. Yang ketiga, metafisika, yaitunya non-fisik atau tak kasat mata. Dan yang keempat, epistemologi, yaitunya dasar-dasar atau batas pengetahuan. Dan adapun manajemen filsafat dalam manajemen ada juga 4. Pertama, penekanan terhadap semua tindakan manajer. Filsafat berarti keinginan atau keinginan serius akan tindakan dan penekanan terhadap semua tindakan manajer. Yang kedua, bagian penting dalam pengetahuan dan keyakinan serta memberi landasan yang luas.
dalam membangun pemecahan masalah administratif. Manajer membutuhkan keyakinan dan nilai dasar untuk memberi arahan yang benar, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah mereka. Dan adapun menurut Nur Fuadi memiliki beberapa prinsip manajemen. Yang pertama, sebuah pembagian kerja prinsip. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip kedisiplinan. Yang keempat, prinsip tatanan syarikat. Yang kelima, dasar-dasar penyatuan terarah. Dan yang keenam, dasar kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang keenam, dasar-dasar otoritas terpusat. Dan yang ketujuh, prinsip keadilan dan inisiatif. Demikianlah penguraian materi dari kami kelompok 1 mengenai konsep manajemen umum dan manajemen pendidikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi yang mendengarkan dan bagi kami sendiri. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.